Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Sering goho, berlari-lari, nanti pak goho. Karena saya meninggalkan yang pasti, mencari yang tidak pasti. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Oke, selamat datang kembali di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Dan lagi-lagi kita punya tamu yang istimewa, luar biasa pokoknya karena berjiwa muda sekali. Tidak hanya berjiwa muda, masih sangat muda juga. Dan perjalanannya nanti akan sangat menarik untuk kita bahas. Langsung saja saya perkenalkan, tada, Bang Tony Simanjuntak. Horas Bang. Horas. Selamat datang di acara Cerita Trisna. Deg-degan gak kita ini? Jadi agak kaku kalau ada mic ya. Ini kita langsung dari studio Cerita Trisna di Hutanta Coffee, makanya gelasnya ada nih, Hutanta Coffee. Boleh dinikmati nanti ya Bang, sambil minum ngobrol. Thank you. Siapa tahu agak keselak nanti langsung. Saya perkenalkan sedikit tentang Bang Tony, mungkin dari pakaiannya bisa kita tebak sih ya. Ada partainya, ada namanya. Oh, angkat tapi nggak kurang kelihatan ini ya Bang. Satu. Oke. Bang Tony sekarang adalah calon wakil bupati Kabupaten Toba dengan nomor urut 1 dan ada 2 pasang calon ya Bang. Ya. Jadi kita pengen mendengarkan nih perjalanan Bang Tony sampai bisa di titik sekarang dalam usianya yang masih sangat muda. Nanti kita tanya usianya berapa. Kok bisa gitu udah langsung jadi calon wakil bupati di kabupaten besar seperti Toba. Oke, langsung aja. Saya nggak usah ngomong panjang kali lebar. Langsung kita tanyakan. Bang Tony. Ya. Saya orang Balige. Abang lahir di Balige juga bukan? Lahir di Balige. Lahir di Balige di sini. Boleh tahu nggak Bang? Lahir kapan? Di mana? Oke baik. Saya lahir di Balige 22 Agustus 1979 di Kelurahan Napitupulu. Di Napitupulu. Bagasan. Oke. Jadi memang asli di Balige. Saya SD di SD 5. SD 5 Balige. Balige depan Pelen 173524. Wes hafal. Depannya dulu udah SD 6, cuma sekarang udah disatukan. Oh jadi satu sekolah sekarang ya. Terus 92 tamat, 92 95 saya di SMP Budi Dharma. Oh, Katolik. Iya, Katolik. Balige. Terus 95 98 saya di SMA 1 Balige. SMA 1 Balige. Tamat 98, terus lanjut kuliah di STKPN Yogyakarta. Oh ke Jogja dulu ya Bang? Wah, jadi dulu kita Yogyakarta, selama dulu kita ngambil D3, 98-2001, terus lanjut 2 tahun lagi di STKPN S1. SE. Oh jadi langsung lanjut sekolah? Ya, jadi makanya Tony M. Simanjuntak SE dari STKPN Jogja. SE. Ya, itu mungkin. Berarti kalau tadi kan kayaknya Napitupulu Bagasan ke sekolah dekat ya? Dekat. Jalan kaki lah dulu ya Bang? Jalan kaki cuma 1 menit. 1 menit? Bisa dulu pulang, habis pause datang ke rumah. Oh gitu ya? Enak banget kalau rumahnya dekat sama sekolah ya? Di depan Pelen, Balige. Terus pas SMP udah mulai agak jauh ke Soposurung masih jalan kaki juga? Ya, kita sering kalau berangkat kita naik angkot yang namanya juga mobil Sopo. Iya dulu, saya juga masih sempat ngerasain itu. Tapi kalau pulangnya kita bareng sama teman jalan kaki. Jalan kaki. Tapi kalau berangkat paginya kita selalu naik. Biar nggak telat Sopo. ya Bang? Iya. Itu seru sih, dulu naik mobil Sopo itu seru. Dulu zaman saya ongkosnya masih 50 rupiah. Ya. Waktu Abang angka berapa tuh kurang lebih? Masih sih juga 100 juga ada. Kurang lebih Kadang kita juga seangkatan kalau ya. kita bisa nggak kasih tembak kita langsung karena kita kenal supirnya langsung kita tembak. Tapi sekarang ketemu. Jadi ada enaknya kita kesan kita sama super Sopo. Saat kita udah menjabat kemarin kita DPRD, wakil ketua DPRD, kita dekat sama orang itu. Kita banyak cerita yang dulu misalnya sampai sekarang ada orang itu supir. Iya. Jadi kemarin berkarirnya di dunia pelayanan ya. Pelayanan itu. Kemarin makanya saya sempat waktu masa pandemik di bulan 3 saya bagi sembako bagi supir angkot. Langsung duluan. Saya bagi kemarin. Mengingat masa kecil dulu ya. Jadi memang banyak tuh yang kenal sampai sekarang. Yang udah tua ada juga udah hampir 65 tahun masih sekarang masih bawa mobil juga. Kita ketemu. Iya, jadi dia nanya, sering goho, berlari-lari nanti pak goho. Tapi situlah saking ininya kita cerita, wah puji Tuhan lah kita
enaklah komunikasi kita, hubungan emosional kita sama Super Sopo. Silaturahmi abang dengan yang dulu. Kalau dulu nembak, sekarang memberi. Enggak memberi lah. Jadi kadang kita pas kita ada serapan di depan rumah ngumpul, antar aku ke pasar. Itu alasan kita. Padahal kita mau ngasih seberapa lah, kasih lebih. Dikasih lebih lah dari apa yang harusnya diantar gitu ya. Itu dia kalau banyak Super Sopo memang luar biasa. Setelah kuliah bang, abang sempat kerja dulu di mana gitu? Oke, jadi memang sebenarnya saya kuliah karena kalau nggak salah 2001 kita udah buat masukin barang ke Salib Kasih Tarutung. Oh, abang langsung pulang dulu? Enggak, kita pas di situ kita udah buka, itu kita jadi supplier di Salib Kasih Tarutung. Jadi kalau ada orang pergi Salib Kasih, orang jualan situ kenal. Pasti siapa Tony Simanjuntak tampar kaset. Seandainya Salib Kasih ada di Toba ini. Wah bisa, kita buat. Terus habis itu kita yang membuka lagi di Taman Wisata Iman, Tinjo Dairy. Oh ya, Sidikalang. Sidikalang, kita dari awalnya dari kita semua. Topinya, kaosnya dari kita semua. Oh iya ya. Nah, sementara kita kuliah, ya tahu karena di Jogja kan banyak pengrajin. Ada di Jepara, ada ini semua di Solo. Habis itu kita sering kirim barang ke sini. Berarti abang sambil kuliah udah sambil jadi pengusaha ya? Udah sambil lah berusaha untuk supplier kaos, souvenir galung, inilah topi semua dari Bandung semua itu kita kirim dari sana. Jadi saya yang kirim ke orang tua kita sini. Yang menyebarkan distributornya di sini. Jadi tahun 2013 kita udah tamat wisuda dengan IP 3,03. Anak pintar ternyata. Terus itu kita langsung balik ke sini. Oh, habis lulusan abang langsung pulang? Lulus pernah kerja di Jakarta tapi nggak bisa nyaman. Memang naluri jualan itu karena orang tua kita kan pedagang semua. Dari dulu memang udah pedagang? Mama udah pedagang, pekan-pekan ada kalau hari Senin di Lagu Boti, Selasa di Borong-Borong, Rabu ke Porsea, Kamis libur, Jumat ke Dolok Sanggul, Sabtu ke Perapat. Minggu kita ke Salib Kasih ini. Jadi kita darah kita itu udah pedagang semua. Jadi 2013 kerja setengah tahun, udahlah saya balik. Jadi memang langsung meneruskan usaha itu di Salib Kasih, terus sama di Perapat sama Tomok. Besar banget dong. Berarti kan zamannya pariwisata belum kayak sekarang, belum kayak super prioritas, itu abang udah bergerak di bidang pariwisata juga ya. Jadi kalau orang Tomok, orang Sialagan, kalau dibilang Tony Simanjuntak, si Tony udah kenal sampai juga. Jadi ini juga kita bersyukur. Kemarin ada telepon dari Tomok, Tony, kau maju ya jadi wakil bupati ya. Kami sih mendukung. Ada keluarga kami di sini ini. Oke, makasih, mohon dukungan doa. Sama juga dengan Salib Kasih, sampai buat status di Facebook orang Taman Wisata Iman. Bahwa si Tony gini-gini. Tapi itulah saking gimana kita dekat sama orang itu. Karena dari awal kita buka, kita modalin dulu orang itu. Taman Wisata Iman. Iya, itu cara abang dulu ya. Ya, terus 2013 sampai 2014. 2013 diajak mungkin kenal sama Pak M.E. Sihotang. Kan istri saya baru Sihotang. Oh iya. Jadi dari Sakar Sihotang. Jadi memang 2013 saya diajak jadi masuk ke Partai Nasdem. Mulailah masuk karir politik abang. Terus diajak, terus 2014 diajak, gimana kalau kau jadi calon dari Dapil 1. Saya pikir-pikir, saya konsultasi sama orang tua saya, dan juga saya konsultasi juga sama istri saya bagaimana ini. Karena alasan kita kenapa sampai kita mau, karena saya Simanjuntak dari Tampahan. Istri saya Sakar Sihotang di situ. Mama Pur Panjaitan dari Matio. Iya. Adik saya juga orang Bali semua. Bali Tampahan. Hitung-hitung keluarga udah banyak. Oke, kita main. Berdasarkan modal dari sini, terus kita udah banyak, orang tua saya juga paradat, mertua saya juga paradat, artinya semua karena kita nggak lari dari adat. Itulah dasar kita kemarin awalnya udah kita mau maju, kita ada pingin perubahan. Karena partai baru kemarin Nasdem, kita ikut pilcaleg, ya menang. 2014 itu ya 2014 dengan suara 166, jadi nomor 4 terbanyak. Wow. Nah, 4. Terus habis itu Partai Nasdem mempercayai saya sebagai wakil ketua DPRD. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen,
dan share channel YouTube Cerita Trisna. Kita lanjut lagi. Semangat sekali abang ini. Yalah, yang muda harus semangat. Itu menunjukkan gitu ya. Bahwa kita harus bawa yang muda energik. Yap. Nah, gitu. Tadi abang udah cerita nih 2004 lulus kuliah, terus sempat 2003 lulus kuliah, sempat kerja dulu di Jakarta, akhirnya memilih pulang. Terus melanjutkan karir sebagai pengusaha. Ya kan, 10 tahun. Itu 10 tahun itu di usaha yang sama semua bang? Usaha yang sama. Jadi supplier kita ke tempat objek wisata. Di objek wisata? Objek wisata, kemarin kita sampai di tadi Salib Kasih Tarutung, sampai ke Taman Wisata Iman, sampai kita pernah menjajaki ke Tausilalahi. Oh sampai ke Tausilalahi. Pernah kita masukin barang sama hot spring Pengururan, air panas. Nah ini menarik ini bang, karena maksudnya gini, pada saat itu kalau sekarang orang ngomong pariwisata itu kan memang lagi tren. Kalau di tahun abang 2003 itu kan kayaknya lagi low malah, kita hampir tidak menganggap kawasan sini jadi sebagai pariwisata lah, kawasan pariwisata. Tapi abang bisa melihat pariwisata itu sesuatu yang menjanjikan gitu. Itu apa yang abang lihat waktu itu? Membuka kan malah ngemodalin orang buat jadi buka tempat oleh-oleh gitu. Ya, memang waktu itu memang kalau dikatakan lu sebenarnya enggak. Karena kan pariwisata, wisatawan yang datang ke Salib Kasih, terus juga yang ke Taman Wisata Iman itu kan karena itu kan wisata rohani. Jadi memang lokal. Oh iya ya, dua-duanya wisata rohani ya. Rohani. Iya, benar-benar. Dan juga kalau misalnya hari libur, yang liburan dari orang luar Sumatera kan jalan. Pasti kan orang-orang kan kalau udah berlibur kan pasti jalan. Misalnya bulan 12. Kalau bulan 12 itu udah rame sampai 8 Januari. Pokoknya sampai pulanglah ke perantauan. Dari situ kan memang karena wisata rohani kan tidak mengenal ini. Misalnya wisatawan dari mancanegara enggak. Semua kan ada wisatawan Nusantara. Terus juga karena itu wisata rohani, orang kan pingin berdoa sambil ini jalan, pasti itu. Jadi memang rame. Taman Wisata Iman itu kan ada perjalanan salib. Perjalanan itu sampai ke Bukit Golgota, semua kita juga situ. Karena menurut saya itu menunjukkan abang kemampuan analisisnya lah dalam kita ngomongin bisnis dulu nih. Kemampuan analisisnya kan maksudnya bisa ngelihat dari semua jenis. Abang ceritanya nggak ngelihat nih wisata pinggir danau, nggak yang itu waktu itu abang lihat. Spesifik kan ke wisata rohani. Karena kan saya dari sarjana ekonomi, manajemen. Saya tertuhok karena saya juga manajemen. Sarjana ekonomi juga. Tapi kan yang namanya kita kan pasti kan mencari keuntungan. Bagaimana kan tetap kenapa bisa sampai ke hot spring, kenapa bisa sampai ke perapat. Sebenarnya jenis jualannya sama. Cuma namanya aja yang diganti. Salib Kasih Tarutung, ini Taman Wisata Iman Sitinjau Dairi. Kalau berbau sama halnya kalau misalnya kita ke perapat kan barangnya sama dengan di Bali, sama dengan yang di Jogja, cuma namanya aja yang berubah. Jadi di situ kita pola permainannya cuma ganti nama, kita jualan ke sana. Itulah contohnya salah satu ilmu yang abang bawa dari luar dibawa ke sini ya. Memang waktu di Jawa, jujur saja saya kuliahnya, habis kuliah saya hunting ini. Keliling di mana pengrajin. Jadi pengrajin apapun di Pulau Jawa saya tahu. Yang menarik itu bang adalah sampai sekarang masih ada begitu nih isunya. Orang tua ketika menyekolahkan kita sampai keluar kota, bahkan keluar pulau abang sampai di Jogja, terus abang pulang lagi, itu dari orang tua responnya gimana? Oke baik, jadi memang kalau orang tua itu kan pasti pada anaknya pasti yang terbaik. Sama halnya dengan ini orang tua saya darab, semua udah pedagang. Harapan orang tua itu kan pasti saya bukan pedagang. Iya. Pasti mau pingin kayak gitu kan. Seorang manajer, seorang kerja perusahaan yang punya titel, punya apalah jabatan semua. Itu pasti harapan dan semua saya percaya orang tua pasti mengharapkan semua anaknya sukses. Tapi memang mending kemarin saya kerja di Jakarta, saya lihat nggak nyaman bagi saya kerja diatur ini karena dari SMA memang. Dari SMP saya udah diajar orang tua saya dagang. Jadi habis pulang sekolah, saya udah pergi ke Persea untuk bantu. Habis waktu SMA juga sampai tamat saya memang. Jadi waktu itu memang agak ada juga pergumulan. Saya bilang sama orang tua saya, "Mak, saya pulang aja. Daripada saya menjanjikan kerja di sini tapi saya nggak merasa nyaman." Karena prinsip saya, Mak, ketika saya juga kuliah, bukan hanya serta-merta bahwa pendidikan itu saya harus kerja kantor. Yang paling ininya, Mak, saya lebih suka pedagang. Iya.
Jadi saya terangkin sampai ada 1 bulan saya pulang. Dan pada akhirnya lulu juga pas orang tua. Karena dilihat kita jalan ke sana ini semua. Ya udah, memang dikasih orang tua kita. Udah, usaha ini kau yang jalanin. Direstui. Iya. Jadi mama pekan-pekan. Jadi saya udah jalan sendiri ke Salib Kasih. Memang kita waktu itu kita sering ke Jakarta. Kita lihat barang yang lebih wah bisa dapat untung ini. Kita bawa dari Jakarta. Karena bisa uang transfer, barang dikirim kan gitu. Itulah sampai kurang lebih 10 tahun kita. 10 tahun sampai Abang memilih kan jadi masuk ke mulai politik. Tadi diajak sama Bapak Sihotang. ME Sihotang. Hanya kan banyak juga nih Bang yang diajak tapi nggak mau. Tadi kan Abang cerita pertama kan itu dengan hitung-hitungan politik bisa masuk. Hanya alasan Abang sampai mau menghitung nih. Oke, jadi memang waktu diajak juga kita awalnya diajak saya juga nggak mau. Saya juga di bisnis. Cuma ya mungkin kita juga udah jenuh. Juga mungkin istri udah bisa, udahlah kau aja nanti yang jalanin Salib Kasih. Karena DPR ini kan bisa nanti ada waktu luang kita sama-sama jualan. Memang dasarnya itu. Jadi diajak ada dari beberapa pertimbangan. Ya kalau kita mau maju, ini kan bukannya uang dikit yang pasti. Tapi jangan kita maju tapi kalah. Masanya dari mana? Wah, kita hitung-hitung keluarga, kita cari ini, cari ini. Oh berarti bisa. Yang penting kita udah 2.000 suara udah bisa. Oke, main. Jadi memang. Semangat apa nih dari Abang? Kenapa harus masuk politik gitu? Jadi kan orang muda biasanya mending lah aku jalankan usahaku ini kan gitu kan. Jadi memang saya nggak berjalan seperti apa adanya. Memang Pak ME Sihotang dia itu memang getol mencari siapa mau caleg dari karena partai baru. Oh iya. Dia tiba-tiba udahlah kau politik. Nanti Mak Nais bisa lah nanti jualan ini. Udah mainlah. Mungkin karena istri bisa jalan kita sambil ini kita juga pun harapan ada sesuatu yang baru lah. Memang ada juga titik jenuh karena jualan terus. Seiring juga yang paling ininya kenapa saya jadi ke politik, pangsa pasar udah mulai turun. Misalnya pengunjung ke sana udah mulai ini, terus Salib Taman Wisata udah mulai turun. Oh, udahlah, mungkin nggak seperti yang dulu lagi, yang wisatawan lokal itu datang membludak sampai bisa sampai 5.000 pengunjung. Oh iya? Nah, dulu waktu kita udah tertentu, biasanya tiap hari Minggu rame, ini nggak, nunggu justru hari libur. Jadi kayak kita udahlah kita politik aja kita coba asal di sini dan juga mertua kan karena Boris Sihotang kan mertua juga mantan direktur SMA 1 ME Sihotang. Oh iya. Direktur SMA 1 dulu diajak bla 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 semua oke main. Ya tapi semenjak itulah kita main ya, puji Tuhan kita menang. Dengan harapan seperti ekspektasi kita memang keluarga semua. Sini semua bertambah lagi orang tua kita paradat. Iya. Mertua paradat semua, ya inilah semua. Karena mertua baru saya kan baru Siahan. Dari Sawangi, dari Luban Silintong. Jadi situ semua keliling. Di kawasan sini semua gitu ya. Jadi dan Abang tadi cerita rajin banget ke acara silaturahmi kayak gitu. Jadi cepatlah dari sisi suara oke. Abang masuk di komisi mana di anggota DPR? Dulu waktu itu yang 2019-2024 di komisi B. Komisi B. Pembangunan. Iya. Kalau pimpinan dulu membidangi semua ini karena kita diamanahkan ada Chandra Manurung dulu waktu itu. Jadi kita jadi ketua komisi B itu dulu. Legislasi, penganggaran dan pengawasan. Jadi memang selama DPR kita juga dekat dengan masyarakat, mana-mana yang mau kita bantu, apa persoalan di rakyat kita sering turun. Waktu itu selama kurang lebih saya menjabat sebagai komisi B kurang lebih sekitar setengah tahun. Karena 3 September saya udah mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil bupati mendampingi Poltak terus. Oh, berarti kalau dari kakak, dari tadi kan Abang sering sebut nih istri saya gitu. Dari kakak sepertinya sangat mendukung semua aktivitas Abang di bidang politik ya? Kalau dari politik dia saling mendukung karena kita juga saling percaya dan juga dia mau sport apa keinginan saya sendiri dia harus mendukung dan juga dia juga kegiatannya kita dukung. Kegiatan kakak ini sebagai pasangan saling support. Ya kan buktinya sampai sekarang saya didampingi. Didampingi nih, kakak ada nih di sebelah kemana sini. Kemana juga pasti didampingi. Karena dia pokoknya dia harus dijaga lah. Ya, romantis ya. Oh, yalah, pastilah, mau cerita nggak Bang dulu ketemu sama kakak gimana? Oh pastilah aku ceritakan di sini karena pertemuannya memang singkat. Oh singkat?
ngapain lama-lama kan? Asik, ngegas ini. Ngegas. Karena memang dia udah kenal orang tuanya, saya udah kenal karena sering juga pedagang, sering dia jumpa di Onan. Tapi kalau dia sama aku paling nggak pernah. Belum pernah sebelumnya. Ya, saya pikir tadi cinta lokasi, bukan ya? Enggak, memang udah dulu waktu itu udah kuliah dia pas Jakarta, tiba-tiba karena makan si Otang kan peribannya, yang melahirkan si Majunta kan buruh Otang, jadi saya ngambil periban. Wah, jadi waktu itu saya lihat jalannya kan cantik kali, buruh Otang. Jadi sampai ke Jakarta juga saya kejar dia. Oh gitu ya? Tapi bakal paling pacaran cuma 2 bulan 3 bulan. Tapi abang udah lama ngejar? Kalau ngejar enggak, cuma pas pandangan pertama lah pasti kan itu. Kalau udah dekat sama orang tua, apalagi periban, ya saya pergi ke jumpain tulang itu. Oh, jumpain orang tua langsung ya? Saya udah suka sama burung tulang, udah cinta mati. Datanglah tulang itu, ada bahasa Batak. Toh mak, bereh, daksi pejuju ya, daksi pangorai, tinggal membuat metong aku. Jadi kan itu. Dan kakak mau ya? Ya mau lah sama peribannya. Kan pasti. Nikah tahun berapa itu bang? 2008. 2008 ya? Ya 2008. Confirm ya kak, abang tahu detail nih. Wah, pasti ingat lah. masa-masa indah itu gitu. Gak mungkin lah karena dia memang yang terbaik bagi saya sekarang ini. Yang selalu mendukung, yang selalu juga memberi perhatian. Oh dalam banget ini, Ya, pasangan pastilah. yang sangat ideal ini. Relationship goals. Anak sekarang bang ada 3 ya? Oke, jadi 3, sekarang kelas 6 SD. Dia di SD Katolik, SD 5. SD 5, satu sekolah sama bang berarti satu alma Ya, mater. alma mater. Jadi memang saya anak itu saya berikan peluang. Saya nggak mau, kau harus ke SD ini, enggak. Dia minta SD 5, oke. Berketepatan juga alumni dari SD 5. Iya. Terus yang kembar kelas 2 SD. Kembar cowok cewek. Kembar ya bang? Ya, jadi memang namanya yang Aurelia Nice. Aurelia Nice Nice. yang kelas 6 SD. Okay. Jadi yang kembar, yang cowok Alan Vegar. Alan Vegar, terus Alana Valeria. Ada artinya nggak itu dari setiap Ada nama? Semua. Ada, kalau tapi yang berkenan yang paling bungsu Aurelia Nice itu kan Tony. Tony, maksudnya gimana bang? Kan Tony Nice. NI-nya ambil dari saya. Oh, jadi kalau iya, istri iya. saya Erna Grace. Oh digabungin, Jadi digabungin. nice, cantik, baik kan itu dia. Jadi melekat. Jadi doa juga ya, Dua setiap lah. anak jadi doa. Dari semua. Siap. Oke bang, sebentar. Boleh minum dulu? Oh boleh. Biar segar. Biar semangat. Bagaimana kelanjutannya ya? Pasti penasaran kan? Tetap ikuti cerita Trisna di bagian selanjutnya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Tadi saya melihat abang nih berapi-api banget kalau ngomongin tentang kakak. Kayak sekarang juga kakak yang dampingin. Beberapa foto juga saya perhatikan kakak selalu ada. Itu kenapa itu bang? Kakak yang minta atau abang yang say? Yang Ikut pasti dong, gitu. saya yang minta. Oh iya? Karena dibaliknya sukses seorang pria itu pasti ada wanita yang terbaik di belakang itu. Catat, di balik kesuksesan seorang pria ada wanita. Jadi memang yang selalu memberi motivasi. Dan juga kita juga sharing-sharing. Tentang juga sharing. Dan juga selama DPR saya mau pengen sekali kemanapun ada kunjungan. Kalau di luar Jakarta saya bawa dia. Oh iya ya? Pasti saya bawa biar ininya ada kunjungan. Di luar Jakarta maksudnya bang? Di luar Kalau KGG? ke Jakarta kunjungan kerjanya dia malas, biasa-biasa aja Jakarta. Oh pokoknya jangan Jakarta. Tapi kemarin terakhir pas 2019 terakhir saya bawa beliau Cintaku Ini ke Labuan Bajo. Cintaku ini aduh bucin banget. Kita menikmati view-nya ke Pink Beach semua dan itulah terakhir kami sama-sama menjalan untuk ke Labuan Bajo. Oh iya ya? Bersama dengan Winner Sinambela. Oh, sama istrinya. Memang 2 pasang. Oh, couple date ya ini iyalah. ke Labuan Bajo. Memang saya nggak mau karena hidup itu harus dinikmati dong. Nggak mungkin hanya mencari nafkah capek, enggak lah. Kita sama-sama menikmati. Kadang juga 2 kali setahun kami bawa anak-anak juga. Jalan-jalan juga ya bang. Berarti keluarga sangat penting buat abang ya? Pastilah number one lah itu semua. Number one. Nggak mau saya keluarga gara-gara politik, gara jabatan saya melupakan itu enggak. Memang hidup saya orang itu. Oh iya. Motivasi saya keluarga.
ada kakak, ada 3 orang adik-adik, itu yang paling utama terus ya. Siap. Kalau kembali nih Bang, kita ke ngomongin tentang perjalanan karir Abang di politik. Kan dulu waktu Abang masuk pertama kali kan kurang lebih usianya 35 ya. 35. Abang yang termuda atau ada nih teman-teman sejawat? Masih ada yang termuda lagi. Oh ya. Itu ada Bobby Simajuntak dulu masih termuda waktu 2014-2019. Masih termuda. Kalau dari yang Abang lihat nih, anak muda peranannya dalam politik harusnya kayak gimana? Saya harap juga anak muda itu harus berani mengambil keputusan. Itu yang penting anak muda, jangan takut. Politik itu juga enak, kalau dinikmati enak juga. Jangan terlalu, politik itu saya diisi politik itu sebenarnya enggak. Politik itu indah, enak. Kalau kita mengikuti ramanya enak sekali politik itu. Bisa bermain politik, bisa kita berkarya, seperti apa. Jadi juga kami mengharapkan kepada kaum muda, jangan terlalu takut dengan politik. Ya karena ada kecenderungan kita untuk menolak, janganlah ke politik yang gitu kan. Ya janganlah, artinya dinikmatin aja. Karena juga politik itu juga enak. Kadang juga kita nggak tahu, siapa tahu di karir politik itu kesuksesan. Kita nggak tahu. Saya udah bersyukur sekarang. Di saat saya jadi calon wakil bupati yang mendampingi Pak Pol Taksitoru, saya juga sangat bersyukur. Calon aja saya sudah sangat bersyukur. Iya ya. Dengan masih kurang lebih 6 tahun. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang juga banyak mempercayakan, yang percaya untuk harapan ada perubahan lah, maju yang muda. Dalam 6 tahun contohnya Abang kan, maksudnya tadi cepat banget tuh, dalam 6 tahun langsung bisa, kalau saya kurang ngerti nih istilah dalam politiknya, loncat ke jadi calon wakil bupati, itu kan pencapaian luar biasa dalam dunia politik. Tapi Abang harus merelakan nih posisi anggota DPR-nya. Boleh cerita nggak Bang pertimbangannya gimana? Jadi memang benar, waktu 5 tahun saya jadi pimpinan, saya nikmatin benar-benar. Saya juga bisa jadi berkat bagi masyarakat Toba, terkhusus Dapil 1. Lanjut 2019, memang awalnya saya nggak mau. Udah banyak yang ngajak saya jadi calon untuk menjadi calon wakil bupati. Tapi dulu saya nggak mau. Saya nggak mau karena apa? Karena masih baru, masih 5 tahun lagi DPR. Tapi seiring dengan harapan, banyak yang masukan udah maju. Saya katakan enggak. Itu sampai bulan 12, sampai ada yang ngajak, sampai datang juga ke rumah, saya enggak mau. Tapi bulan 4 adalah mencoba. Saya udah ketua komisi B dulu. Saya coba bicara sama istri, yang pasti kan istri dulu. Kembali tadi ya, kembali ke karena apa? Konsekuensinya ada. Karena saya meninggalkan yang pasti, mencari yang tidak pasti. Masih iya, ini. Itu dia makanya. Jadi memang saya tanya, sebenarnya istri awalnya enggak. DPR mau, benar dong. Tapi saya saking banyaknya masukan, harapan dari masyarakat Kabupaten Toba untuk maju yang muda. Saya aja anak ipar huta. Mas kan gitu, yang biasanya kan dari rantau. Ini saya aja yang tinggal di Balige, Magurangi Balige, lahir di Balige saya. Pikir-pikir kita beri masukan bagi istri. Oke Mak, kita beri pandangan, kita beri pendekatan, bisa hampir 1 bulan ini. Juga untuk sama ngobrol sama kakak, ini, diskusi. Ya. Terus tiap malam, terus habis itu kita setelah mulai luluh, perasaannya mau, oke nggak apa-apa. Memang dia harus mendukung, dia sangat percaya. Seperti keputusan saya sangat percaya. Terus ke keluarga, orang tua saya, mertua semua, awalnya memang susah, pikir matang dulu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba orang itu jadi mempus, udah maju aja. Yang tadinya susah malah jadi dukung. Karena memang saya pikir kesempatan itu sekali dalam seumur hidup. Ketika kita bisa mempergunakan kesempatan itu dengan tepat, pas momennya, disitulah keberhasilan. Dan saya merasa, mungkin inilah kesempatan saya. Momennya. Maju. Jadi yang muda memang harus meninggal konsekuensi. Apapun hasil dari pilkada 9 Desember 2020, kami udah siap. Dan kami udah pikirkan apa kegiatan. Tapi harapan kita kan, ya pasti yang terbaik harapan kita. Jadi memang saya katakan kemarin sama istri, kita siap. Apapun hasil kita siap, udah. Jadi kita enjoy, nikmatin aja sekarang. Menikmati prosesnya. Prosesnya kita jalanlah semua.
Itu memang saya juga mengharap juga kaum milenial, kaum muda harus berani ngambil keputusan. Yang tadi Abang jangan bilang. Jangan ragu. Harus kaum muda itu harus bisa. Itu Abang makin berani mengambil, bisa dibilang yang tadi itu karena Abang sebut itu tadi nih, meninggalkan yang pasti, mencari yang tidak pasti gitu kan. Kayaknya karena Abang melihat dengan menjadi dalam dunia politik tadi yang Abang bilang Abang nikmatin, naik menjadi calon wakil bupati itu bisa membawa perubahan yang lebih besar. Memang harapan semenjak kita di DPRD masih banyak di pikiran kita yang belum kita lihat ada di masyarakat, terkhusus di kaum milenial, kaum muda. Yang sebenarnya harapan kita, harapan orang tua, bagaimana yang muda itu jauh dari narkoba. Berarti kita ini kita harus push. Seperti apa? Banyak kegiatan. Yang selama ini memang kurang. Ya mungkin menurut saya pribadi selama ini, misalnya yang kita buat perlombaan sepak bola, perlombaan olahraga, perlombaan ini udah mulai terkikis. Dengan harapan saya mungkin maju, saya akan mengajak berbagai kegiatan perlombaan, misalnya perlombaan KOR, antar ini perlombaan band, perlombaan ini kita harus ini semua. Aktivitas yang disukai sama anak-anak muda. Ya. Biar mereka bisa lebih kreatif ya. Kreatif. Berarti ini mungkin bisa saya tanyakan kayak gini kali Bang. Abang melihat ada hubungan yang sangat erat berarti antara dunia politik dengan ekonomi kreatif. Ya. Dengan anak-anak muda lebih bergerak di hal yang mereka sukai, dengan Abang berada di dunia politik, Abang jadi bisa mengayomi mereka lah ya. Kami lah. Saya masih muda nih. Artinya kita yang pasti kita mau mengajak kaum milenial, kaum muda ini kita berkreasi. Contoh sekarang. Coba kita lihat dulunya sungguh enak kita dengar lagu-lagu opera. Iya. Yang muda mulai tertinggal. Saya nggak tahu, udah banyak nggak tahu. Tapi masih suka dengar waktu suka. kecil. Jadi contohnya ada karya Tilhang Gultom. Sekalipun saya suka lagu-lagu opera. Bagaimana kemudian ini kita pakai dulu. Begitu buat perlombaan. Benar. Lagu opera artinya budaya itu jangan hilang. Jangan, ada kan pola misalnya perlombaan band. Lagu ini kan enggak. Ya kita tantang. Kita kasih hadiahnya. Ada, semua kan ada semua. Kenapa enggak? Dunia semakin modern tapi budaya tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Itu pantang itu bagi kita adat Batak itu sangat kaya. Ya. Sangat juga prinsip-prinsip budaya Batak itu saya junjung tinggi. Ya, Samalnya kenapa saya sekarang ini kan saya sering dibilang, kemarin saya dibilang caleg bunga papan. Ada itu. Maksudnya gimana tuh? Karena setiap ada pesta pasti ada bunga papan saya. Setiap ada pesta kayak sekarang kan ada setiap pesta saya hadir. Karena ada prinsip. Gokos pemo juju sialusan. Ketika orang mengundang saya kan berarti holong. Pasti itu. Jadi di situ saya pasti saya hadirin itu. Itulah komitmen Abang ya. Makanya sampai dipaksa keadaan saya buat acara marupasa. Yang muda juga saya harus mampu. Abang belajar sendiri atau jadi itu bisa karena sering belajar sendiri dipaksa keadaan. Jadi juga saya mengharap kaum muda. Ada juga dulu Tunggane, mari belajar. Gak malu kita pas kita ngomong depan orang tua kata bilang nggak bisa. Iya. Sekarang harus dibina. Harus ada niat. Jangan takut salah ketika kita mau buat upasa. Ketika salah biasa itu bagi orang tua. Yang penting ada niat, ada keberanian. Saya sebenarnya nggak ada yang ngajarin. Memang dipaksa keadaan. Dan sekarang saya mau dibilang saya mau cari-cari pesta ya silakan. Tapi kekayaan budaya Batak itu saya junjung tinggi. Itu yang pasti. Jadi ada pesta kawin, pesta turut berduka cita, saya pasti hadirin semua. Saya pasti ngomong. Karena di situ saya mau mengutarakan keberanian saya bahwa budaya Batak itu kaya. Marupasa matong. Ada upasana cocok di Sobang? Nanti saya kasih buat nanti penutup nanti. Kita buat. Tapi tapi sedikit saya mengharap juga kaum muda budaya Batak itu kaya. Jadi mari kita belajar upasa, mari kita belajar bahasa Batak, kita jangan tinggalkanlah. Karena kaya itu. Daliana tolu juga kita harus kuat. Yang mana mardongat tubuh, elik marbur sabah marula-ula, kita harus itu awalnya. Di situ persaudaraan nih. Hubungan sosial kita harusnya jangan terbentuk hilang, dari situ ya. Itu ini keren banget ini, maksudnya Abang ada di dalam dunia yang Abang jalani sekarang, tapi tidak melupakan semua tradisi itu, justru untuk mengangkat itu kan, tadi yang Abang cerita. Wow. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna.
Oke Bang, dengan Abang sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Toba sekarang, kalau bisa dilihat dari calon, Abang yang paling muda nih, berarti harapan anak muda besar banget dengan Abang. Apa sih dari Abang nih harapan terbesarnya bisa maju ini, apa yang mau dilakukan ke kami yang muda-muda ini? Kita. Masih gitu ya. Oke baik, yang pasti saya juga saya mau akan menjadi dekat dengan kaum muda, kaum milenial. Kita akan menampung seperti apa keinginan orang-orang itu. Karena yang selama ini kadang saya lihat nggak bisa, imajinasi orang itu, keinginan orang itu nggak bisa tersampaikan. Misalnya banyak atlet-atlet kita misalnya bagian olahraga. Banyak atlet-atlet yang berprestasi, banyak yang punya bibit-bibit yang potensial di Kabupaten Toba ini. Ada dari karate, saya kan ketua Forki. Oh Abang ketua Forki, oh iya. Banyak kita mau kita expose, karena apa? Yang dibawa kan nama kabupaten, bukan nama pribadi. Dari mana? Dari Kabupaten Toba. Iya. Nah, di sini kita mau dekat, mau kita beri motivasi, mau kita berikan seperti apa keinginan orang itu. Kita akan menghargai yang selama ini untuk prestasi kadang kurang. Nah, jadi dari sini saya juga akan mengajak seperti apa keinginan ini. Kita akan dekat, kita akan bekerja dengan stok-stok loader yang ada di Kabupaten Toba. Bagaimana seperti kaum muda ini kita berdayakan. Contoh masih banyak misalnya di dalam talenta-talenta yang ada. Yang dulu ada dinas pariwisata buat perlombaan Tagading itu ada sempat tiap minggu di Tugu di Panjaitan. Iya. Seperti ini kita harus teruskan. Jadi objek-objek wisata kan wisatawan yang datang kan penasaran seperti apa. Itu menjadi nilai daya tarik wisata juga ya. Kita buat situ. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan nanti kalau Tuhan mengizinkan jadi kita amanah di Kabupaten Toba ini, kita akan dekat dengan kaum muda. Kita akan berdayakan bagaimana orang ini jauh dari narkoba, jauh dari balap liar. Ya kalau mau kita balap liar, mari kita tantang anak mudanya. Kita buka motocross. Wah, asik. Jangan dihapus. Motocross itu kan salah satu ajang untuk mengeluarkan ininya ya. Hobi. Tapi pariwisata juga. Karena juga anak SMP masih banyak sini bibi, kenapa enggak? Kita dukung dong. Kalau masalah dari mana suatu saat dari angkara, ya mari kita. Semua kan pasti ada. Ada perusahaan-perusahaan besar. Mudah-mudahan dari dana Cesar itu yang kita ambil ke situ. Jangan kita bicara APBD Kabupaten Toba dulu enggak. Yang notabene masih terbatas. Mana perusahaan-perusahaan besar? Ya melalui ini kita kerjasama. Seperti apa tanggung jawab perusahaan untuk ini yang berprestasi olahraga. Ada juga yang paling patah kita rencanakan nanti suatu saat beasiswa. Beasiswa. Kenapa enggak? Beasiswa prestasi ya? Ya ada yang kurang mampu. Ya di situ kita harapkan nanti perusahaan-perusahaan besar ini. Jangan serta-merta dana cesarnya itu untuk fisik. Ya. Bagaimana besar? Ya kita dukung. Dari yang cerita Abang tadi berarti Abang sangat peduli nih sama peningkatan sumber daya manusia ya. Abang benar-benar pengen pembentukan sumber daya manusia. Dari sisi pariwisata Abang ngelihatnya gimana? Kalau segi pariwisata, kita Kabupaten Toba, kawasan Tapanuli kita bersyukurlah. Karena anggaran juga begitu banyak sini. Tergantung kitanya sekarang. Tapi harapan saya, bagaimana ketika pembangunan itu datang, anggaran itu datang, tapi harus seiring dengan SDM kita. Makanya Bang pengen membentuk SDM harus di situ. Jadi kita kan masih banyak hotel. Banyak hotel di sini maksudnya Bang? Hotel lah, hotel kan itu, janganlah. Kita harus buang itu. Kita harus terbuka untuk umum. Kita harus terbuka kalau mau pingin maju. Ya di sinilah kita berusaha nanti pendekatan di mana daerah-daerah yang agak konflik, kita melakukan pendekatan persuasif untuk menampung orang-orang luar. Kalau nggak ada orang luar mana bisa maju objek wisatanya pasti itu. Pariwisata kita itu bisa meningkatkan ekonomi kita, tapi bisa berkembang kalau dengan SDM. Itulah yang tadi Abang bilang ini ya. Kita nanti mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan berjuang, kita buka sekolah pariwisata, kita buka ini karena itu sekolah pariwisata ya. Jadi bukan serta-merta harus sarjana ini kan enggak. Kita harus buat dari awal SMA bagaimana pelayanan yang baik. Kan semua pelayanan. Menarik sekali soalnya saya memang setuju juga Bang, SDM kita yang memang harus ditingkatkan dulu gitu. Pemerintah membangun infrastruktur tapi pemerintah juga bantu SDM. Bang, tadi Abang sebut-sebut lagu opera Batak. Waktu saya kecil itu banyak tapi saya nggak tahu, nggak hafal. Abang masih bisa ingat nggak beberapa lagu? Oke baik, jadi memang lagu opera ini
sejak kecil saya udah dibuat karena bapak saya juga jual kaset. Jual kaset, namanya juga dibilang part kaset kan udah tahu Simanjuntak. Nah, jadi memang lagu-lagu opera ini saya juga suka. Karena juga menceritakan bagaimana keadaan yang ada di orang-orang Batak yang sebenarnya. Contohnya yang itu banyak karya Tilhang Gultom. Oh, Tilhang Gultom. Seperti Si Boru Tumbaga. Itu ceritanya gimana tuh? Si Boru Tumbaga kenapa kalau hasil mulu harta tu anak tu buru dia mana sodapotan kan itu main. Jadi itulah artinya itulah. Tapi nggak tahu persis lah. Tapi banyak juga Si Boru Tumbaga, ada juga Parjuji Talu yang abang-abangnya kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari artinya juga banyak. Tapi saya juga mengharapkan kita anak-anak muda sekarang jangan terlalu terbawa dengan teknologi sekarang, lagu-lagu band yang ini. Bagaimana dikolaborasi. Arsemennya kan banyak bisa dibuat tapi lagu opera itu. Dan ini kita rencanakan mudah-mudahan kalau misalnya kita bersama amanah diberikan kabupaten masyarakat rakyat Toba. Dan ini kayak kita tantang anak muda untuk itu. Jadi ada sesuatu yang kan kalau misalnya perlombaan band kan udah biasa. Lagu-lagu yang bisa didengar. Tapi bagaimana kita ajak band-band yang ada di Kabupaten Toba. Anak-anak mudanya mau menciptakan berkolaborasi. Biar tetap ingat budaya. Kan bisa lagu band ada drum, ada tagading, ada ini kan semua bisa. Tapi lagu-lagu opera itu kita buat. Ya kalau penting anak SMA kita buat perlombaan. Kan bisa belajar menggali sejarah. Kan dulu buat perlombaan opera. Karena banyak cerita. Ada si Mardan, ada ini kan banyak cerita klasik dulu. Karena udah makin banyak tuh cerita itu yang nggak nyampe lagi ke generasi banyak, kayak sekarang. Mana si Mardan yang lupa orang tuanya. Mari kita buat perlombaannya, actingnya, ininya semua. Kan semua punya potensi. Iya. Sekarang kan udah ada YouTube, ini semua teknologi kan bisa dilihat. Ide-ide Abang banyak banget ya di kreativitas itu banyak banget. Memang itulah kenapa saya harus memberanikan diri untuk mundur dari DPR. Maksud saya dengan harapan nanti kalau Tuhan mengizinkan amanah diberikan rakyat Kabupaten Toba bagi Kai Poltak Tony. Ini bagian ini yang saya mau gali sebenarnya. Di mana kaum milenial, ekonomi kreatif dari anak muda. Harus bisa mencari, misalnya oke lah sedikit nafkah dari situ nanti. Itulah harapan saya bagi kaum muda. Ada cerita lucu nggak Bang selama Abang dalam dunia politik ini? Dunia politik kan kita bayangannya serius-serius banget nih. Yalah, kalau sebenarnya banyak, kalau cerita lucu banyak. Yang contoh halnya ketika saya maju jadi calon wakil bupati, banyak yang pendekatan Posoro Peho, Unangjo, banyak juga yang buat pendekatan Unang Majo, jadi banyak. Tapi itulah tantangannya. Jadi memang saya katakan sekali lagi, kita juga harus mempergunakan kesempatan ini. Dan saya yakin percaya, keluarga saya, istri saya, orang tua saya, mertua saya yakin bahwa kesempatan inilah. Kita harus mempergunakan. Inilah momen yang paling besar juga. Sampai detik ini saya jadi calon wakil bupati, saya sudah sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak semua orang kesempatan bisa jadi calon wakil bupati. Tapi pada saat ini juga sampai detik ini saya juga sangat bersyukur. Ditetapkan saya jadi calon wakil bupati, ini sudah berkat bagi saya. Mau gimana hasilnya itu belakangan. Tapi sampai di titik ini dengan politik saya masih kurang lebih 6 tahun, saya sudah sangat bersyukur. Saya udah banyak digemari, mungkin nggak tahu, mungkin masyarakat yang tahu itu kita banyak yang digemari. Itu sekarang kan Abang berpasangan dengan Bapak Poltak Sitorus. Nah, saya menemukan satu fact menarik nih Bang, satu fakta menarik. Abang namanya Tony M. Simanjuntak, nama lengkapnya M. Bapak Poltak M. Sitorus, ya kan? Ini efek sama-sama punya nama M, jangan-jangan sama nih nama panjangnya. Boleh tahu nggak Bang apa? Memang sama, kami juga kaget waktu ketemu dengan Poltak Sitorus, namanya juga Poltak M. Makanya dibuat Poltak Ma dulu dia. Jadi aku Poltak Tony M. Simanjuntak, itu Tony Marudut Simanjuntak. Tony Marudut Simanjuntak. Marudut. Jadi memang kita punya chemistry yang enak. Berkat M ini? Berkat M ini sama. Tapi yang pasti saya juga senang dengan beliau. Karena masih muda, masih apalagi tamatan dari USA. Master ininya, MSc. Dan juga punya visi yang sama kita. Mau membangun, sama-sama membangun Kabupaten Toba. Banyak
wawasan beliau juga luas, cara berpikirnya juga enak. Jadi kita memang sama-sama. Jadi dia, karena kita yakin kan kalau alumni ITB kan pasti hebat dong. Yang masuk dari ITB ITB juga ya. ya. Jadi situ ya kita dari main lapangan di bawah, jadi kita sama, klop lah intinya. Sekalipun memang selama 5 tahun saya jadi pimpinan DPRD, wakil ketua, mungkin udah tahu persis seperti apa pembangunan dan juga seperti apa keadaan ya di Kabupaten Toba. Mungkin banyak yang bagus, mungkin yang kurang bagus kita akan perbaiki, dan juga inovasi yang kita buat nanti yang kerjasama kita dengan Pak Poltak dan juga kita dengan pusat, kita akan ini untuk membangun Kabupaten Toba. Itulah harapan kita. Tapi yang pasti bagi saya pribadi dan juga ini saya pernah utarakan kepada Pak Poltak Sitorus, dia sangat welcome. Kita harus gali seperti amat. Karena kita yakin bibit-bibit potensi anak-anak muda kita di Kabupaten Toba membawa luar biasa. Pasti mau olahraga, mau dia apapun. Apalagi kita sekarang harapan kita nanti, kita nggak mau ketinggalan dalam pendidikan. Yang selama ini udah mulai berkurang. Ya inilah terakhir DL, Yasop, yang sogenya kita harus kuat, harus kita pemenang sebenarnya. Tapi berkurang di mana? Ya inilah kita jumlah siswa dari kawasan masuk, kita ke sekolah unggulan ini ya. Nanti kita akan gali di mana kendala. Apakah di gurunya, apakah di siswanya, apakah gara-gara zaman sekarang yang teknologi ini semua kan itu. Iya. Tapi harapan kita juga kita nggak mau kalah lagi lah untuk bidang pendidikan, infrastruktur juga ada. Tapi yang pasti untuk kaum muda saya berharap ini mari kita bersama-sama menciptakan, berlomba-lomba untuk menciptakan karya. Dan apalagi di ekonomi kreatif sekarang kan, teknologi sekarang kan banyak. Kita nggak mau buka ini juga kan gampang sekarang. Ada handphone, ada semua lah. Dan mari kita dukung lah itu. Jadi saya mau anak muda itu harus ngikut zaman lah. Jangan mau ketinggalan. Dan juga kita sekarang berharap nanti untuk pembangunan, karena di beberapa desa terpencil di Kabupaten Toba seperti di Haborna sana masih banyak sampai sinyal handphone juga belum masih bisa. Susah, ya. Sampai sekarang pandemik yang daring, sampai anak-anak masih pergi ke suatu tempat bisa sampai menjalankan 5 km untuk mendapatkan sinyal. Dan ini kita juga perhatian khusus nanti untuk itu, karena apapun ceritanya nggak mau ketinggalan lah untuk itu di Haborna sana. Kasihan orang itu, gimana mau pintar? Sementara daring aja harus nunggu beli paket atau gimana lah. Jadi memang kita harus perhatikan ini. Pendidikan sangat penting. Penting lah. Jadi sharing dengan itulah nanti. Oke Bang, dari semua cerita Bang ini saya yakin semakin banyak yang mengenal Abang secara personil. Profilnya semakin lengkap dikenal ya kan. Kita doakan yang terbaik untuk Abang bersama pasangannya. Tadi kan pesannya banyak nih Bang buat anak-anak muda ya. Mungkin ada pesan cinta untuk kakak, untuk keluarga. Ya, baik, mungkin kalau pesan yang pasti bagi saya itulah hidup saya, istri saya dan anak-anak saya. Sampai kapanpun saya akan didik anak saya untuk yang terbaik. Harus lebih baik dari kami orang tuanya. Amin. Pasti itu. Jadi dan juga saya orang tua, saya nggak mau memaksakan kehendak harus ini enggak. Dan kita harus mengikuti juga di mana. Ya mau dia anak saya mau jadi pemain bola, ya kenapa tidak? Why not? Ya kita ini. Jadi nggak selamanya kita harus paksa harus ini. Yang biasanya orang tua dulu yang mengharapkan anaknya jadi pejabat, jadi orang sukses kan. Padahal belum tentu dari kerjaan ini jadi sukses. Bisa aja orang udah dari Pak Bola bisa kaya raya. Artinya bagi orang tua juga kita harapkan agar benar-benar mendukung lah untuk anak-anaknya. Oke. Terima kasih banyak Bang untuk waktunya yang sangat padat, masih menyempatkan untuk hadir di Cerita Trisna. Semoga Bang sukacita juga setelah bisa menjelaskan lebih banyak. Teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak hal dari Bang Tony Simanjuntak. Saya yakin kita bisa mengambil makna positif dari setiap yang disampaikan Abang. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat berikutnya Bang. Amin. Lancar semua pekerjaan. Oke. Horas. Thank you. Dadah. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Oke, mungkin saya punya upasa untuk pembangunan Kabupaten Toba.
balik tama pagawe cuma saruan. Arit tarugawe pamajuan kawatin Toba yang kita cinta ini. Molo tak kasih tambar si paululuan. Asa emes batu metok perlingkungan si borok. Amat tade bataro seletua. Sude mahita masyarakat kabupaten Toba di Parorot. Asa solu satu hotean. Sak meta tupang gabean, sak matong tuparorasan. Horas. Mau lihat godang bang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas.